Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini bersama saya Thorik Kemal akan menemani pemirsa DKTV dan sahabat DKTV yang selalu menemani DKTV setiap harinya. Dan alhamdulillah nih sekarang kita bersama salah seorang pengamat media ataupun yang sudah lama berkecimpung di dunia pers. Beliau ini merupakan salah satu manajer di salah satu perusahaan di Padang, yaitu Padang TV lebih tepatnya. Dan beliau ini sudah lama juga di pers, tentunya sudah lebih kurang 18 tahun, mulai dari tahun 2004 dan sampai sekarang, dan hingga sampai sekarang ini beliau menjabat di salah satu Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia bersama Bang Depri Mulyadi. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang dari alhamdulillah nih ya bisa jumpa sama orang hebat pastinya. orang hebat ya. Tentu banyak pelajaran yang diambil, tentu banyak pengalaman yang diceritakan bersama Bang Depri ini. Jadi sekarang nih apa kesibukan dalam minggu ini nih Bang? Oh iya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan DKTV sudah mengundang di acara podcastnya. Terima kasih Thorik dan tim. Dan khusus pertanyaan Thorik tadi, untuk kesibukan seperti biasa, sekarang lagi tahun-tahunnya pemilu, kita sedang menyiapkan berbagai program untuk program-program pemilu, karena pada tanggal 27 ya, bulan November yang akan datang itu akan serentak dilakukan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur tentunya. Dan kita sebagai salah satu televisi di Sumatera Barat ini menghadirkan berbagai program untuk mensosialisasikan siapa-siapa saja calon kepala daerah yang akan berlaga pada pelaksanaan pilkada daerah yang akan datang. Dan seperti biasa juga rutinitas harian kantor biasa menghadirkan program, mengawal setiap program-program atau perencanaan yang sudah kita rumuskan sebelumnya di Padang TV, dan di organisasi pun seperti itu. Kita sering melakukan diskusi-diskusi juga, baik itu di tingkatan kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan umum, dan juga kawan-kawan di kampus, termasuk juga di sekolah-sekolah. Jadi memang kegiatannya seputar kegiatan jurnalistik lah. Keseharian. Ya, dan juga bisnis jurnalistik. Bisnis jurnalistik. Iya. Gitu. Tentunya ini kan sekarang nih lagi hangat-hangatnya Bang. Ya. Mengenai pers gitu. Ya. Yang mana rancangan undang-undang yang kontroversi kita tidak diterima baik dari Dewan Persnya ataupun masyarakat kalangan yang biasa pun yang mengetahui itu tidak menerimanya. Bagaimana sih Bang tanggapan dari Abang itu mengenai rancangan undang-undang penyiaran ini? Ya, baik. Bicara tentang rancangan undang-undang penyiaran, ini tentunya sedang masif ya. Kita gelar aksi di seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai himpunan kawan-kawan jurnalis, baik itu IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, ada AJI juga, Aliansi Jurnalistik Independen, juga ada PWI, dan juga organisasi-organisasi pers lainnya. Karena memang di Undang-Undang Penyiaran sebelumnya ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 tahun 2002 pada beberapa waktu belakang, tepatnya sekitar bulan Maret itu dilakukan revisi ya. Revisi rancangan undang-undang penyiaran, dan ada beberapa pasal di situ memang ini akan berdampak dalam mengancam kebebasan pers. Banyak sekali, ada 3 pasal lah yang 50B itu. Ya, ada 3 pasal yang nantinya akan berdampak dalam pekerjaan kita sebagai jurnalis. Salah satunya adalah pasal nomor 50 itu ya, bahwa produk jurnalistik khususnya liputan investigasi itu dibatasi. Dan kita tahu bahwa khusus untuk produk jurnalistik liputan investigasi ini merupakan karya atau kasta tertinggi ya, kasta tertinggi
Pers, ya, bahwa memang dari liputan investigasi itulah dituntut seberapa seberapa cerdas dan seberapa mampu jurnalis itu dalam menyampaikan informasi yang tentunya tidak tampak di permukaan tapi hadir di tatanan yang tidak terlihat gitu. Dan memang liputan-liputan investigasi ini memang banyak membuat kalang-kalang itu tidak nyaman. Iya, ya tentunya para elit politik itu Betul. atau pemerintahan itu menjadi takut. Ya kalau dilihat dari situ sebenarnya apakah itu sebagai bentuk pemerintahan untuk semena-mena atau bagaimana gitu Bang? Karena melihat pemerintah banyak kasus-kasus yang tidak sesuai pada masyarakat gitu, yang terjadi sekarang ini gitu. Ya, baik. Ini bicara tentang investigasi ya. Jadi investigasi ini memang banyak pihak yang tidak nyaman dengan liputan atau produk-produk jurnalistik yang beransur investigasi. Karena itu salah satunya adalah dalam upaya memberantas kasus korupsi. Jadi banyak produk investigasi tersebut menjadi acuan juga bagi aparat hukum untuk mengejar ini ya informasinya. Jadi aparat hukum terkadang ini menjadi sumber awal buat mereka untuk mengangkat kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi dan berbagai, termasuk juga kasus-kasus kriminal lainnya, termasuk juga kasus-kasus lingkungan. Karena dengan adanya liputan investigasi tersebut, ini membawa para penegak hukum pada sebuah kasus dan ini menjadi jalur buat mereka untuk mengungkap kasus tersebut. Dan ini tentunya tidak disenangi oleh mereka yang menjadi objek liputan tersebut. Gitu. Dan jika ini memang pasal nomor 50 tadi disahkan, ini kita akan menjadi pengekangan sangat luar biasa. Karena akan menjadi kebebasan korupsi yang luar biasa karena tidak ada lagi yang mengawasi gitu. Karena sedangkan sebelum ada ini aja sudah banyak yang terjadi korupsi segala macam. Belum dikeluarkan saja, belum disahkan saja. Kita tahu bagaimana kasus korupsi saat ini. Sangat luar biasa. Terbaru itu kasus timah yang sampai 271 triliun. Ini luar biasa. Seperempat APBN-nya Indonesia. Ini yang jadi persoalan sebenarnya. Dan kita akan berjuang, seluruh Indonesia kita berjuang dan berbagai upaya pun kita lakukan, baik itu dilakukan aksi secara turun ke jalan maupun diskusi, menghadirkan forum-forum fokus grup diskusi, termasuk juga kita mendatangi kantor DPR di Senayan untuk meminta kepada wakil-wakil rakyat, terutama di Komisi 1 ya. Komisi 1. Ya, untuk membatalkan ini karena dari hasil pertemuan Dewan Pers, seluruh organisasi pers dan perusahaan pers menolak hadirnya rancangan undang-undang ini. Dan ada 3 tadi. Yang berikutnya adalah ada pasal nomor 37 kalau nggak salah. Dan nomor 8 juga. Nomor 8A. Nomor 8A ini memberikan kewenangan yang begitu besar kepada jurnalistik KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini tentunya bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana setiap kasus atau penanganan kasus di seputar produk jurnalistik itu wadahnya itu adalah Dewan Pers. Sengketanya itu di Dewan Pers menyelesaikan. Petingginya itu di Dewan Pers. Dewan Pers yang menyelesaikan karena itu berkaitan dengan produk jurnalistik. Dan berbeda tentunya tupoksinya dengan KPID yang menjadi regulator penyiaran. Jadi mereka tidak pas tentunya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang jurnalistik gitu. Jadi ini akan jadi tumpang tindih nantinya. Perihal pasal yang kewenangan dari KPID jika memang mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang
jurnalistik. Jurnalistik. Ah, Ya, tentunya aksi berbagai daerah sudah banyak dilakukan. Ya. Komunitas itu, Bang. Yang minggu lalu itu ada aksi di Masjid Raya Sumatera Barat, Ya. di depan, lebih tepatnya di depan apa ya, Bang ya? Ya. Di Jalan Khatib itu. Hmm. Salah satunya itu dari EJTI. Ya. Tentunya Abang ini merupakan juga salah satu ketua EJTI Sumatera Barat. Hmm. Jadi mengenai rancangan undang-undang nih, Bang, kalau misalkan disahkan ini ketuk palu gitu, ya perkiraan apa yang terjadi gitu, Bang? Dan tentunya dari kalangan mahasiswa, berbagai aktivis kampus juga tidak menyukai ini juga gitu. Ya. Bagaimana gitu, Bang? Ya. Ini kita belum bisa mengandai-andaikan ya, tapi kita kembali ke dengan hadirnya rancangan undang-undang ini, kita tahu bahwa kebebasan pers itu merupakan hal yang mutlak juga ya. Betul. Karena ini tidak hanya berfungsi sebagai pekerjaan pers saja, tapi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk masyarakat lebih cerdas. Iya, betul. Mereka punya hak dalam mendapatkan informasi. Iya. Baik itu informasi yang benar, informasi yang berkualitas, dan tentunya bisa memberikan pendapat juga. Karena dengan hadirnya undang-undang tersebut tentunya akan membelenggu ini. Iya. Bahwa kita harus mendapatkan informasi, bahwa kita bebas menyampaikan pikiran dan pendapat, itu tentunya akan terbelenggu dengan hadirnya undang-undang ini. Dan kita sebenarnya bergerak terus ya sebelum ini disahkan. Kita terus melakukan lobby-lobby, termasuk gerakan aksi. Pokoknya kita usahakan ini tidak masuklah 3 pasal ini, karena dia bukan hanya jurnalis saja, kayak konten kreator. Itu juga terdampak ya, Bang. Ya, karena di situ para konten kreator juga mencari uangnya, invoice-nya di situ kan. Ya, contohnya saja nih kayak media kampus ini, KM ini dia berbasis ke YouTube gitu kan. Digitalnya ke YouTube. Seperti contohnya mantan anggota dewan tuh Akbar Faisal, yang di situ dia mencari uangnya. Beliau juga bilang gitu di salah satu acara televisi gitu. Tapi bukan hanya jurnalis gitu. Yang bagaimana sih gitu orang-orang yang terkena itu mau menyampaikan aspirasi-aspirasi yang begitu banyak di Indonesia nih gitu kan. Menyuarakan, tapi itu dibungkam semuanya. Masuk konten kreator gitu. Terkait dengan ini, Bang, apakah di Komisi 1 itu dan mungkin pertanyaan gini, siapakah sih dalang dari Komisi 1 ini yang menyuarakan ataupun yang menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini bisa tersebar luas draftnya, dan itu tanpa ada unsur ibaratnya dalam artian itu musyawarah tertutup gitu. Siapa sih kira-kira dalang dari pemerintah gitu? Apakah sudah ada tahu atau bagaimana gitu? Kita nggak tahu juga ya siapa yang menjadi dalang, tapi memang dalam pembahasan rancangan undang-undang penyiaran ini memang sebatas pengetahuan kita itu membahas tentang produk-produk jurnalistik. Akan tetapi dalam dari informasi yang kita dapat itu dalam pembahasannya tidak menyertakan organisasi pers, termasuk dengan pers itu sendiri dalam membahas rancangan undang-undang penyiaran ini. Dan tentunya ini menjadi catatan juga buat kita, sama ibarat kita menghadirkan undang-undang kedokteran misalnya. Tapi dokternya tidak diikutkan. Jadi ini sangat rancu sekali kan, orang yang berkecimpung di bidang jurnalistik, apa baik buruknya tentang jurnalistik, tapi tidak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang penyiaran ini. Dan tentunya kita berharap dalam pembahasannya nanti bisa melibatkan baik itu organisasi pers, dewan pers, dan juga ahli-ahli pers tentunya dalam membahas produk-produk yang berkaitan dengan jurnalistik gitu.
Mungkin gini, adanya EJTI di Padang tentu itu adalah sebuah tempat para kumpulan jurnalis televisi Indonesia di kawasan Sumatera Barat nih. Bagaimana dan apa sih sejarah dari EJTI ini ada di posisi itu, Bang? Iya, gitu. baik. Dan di mana posisi EJTI ini di saat kasus ini gitu? Ya, baik. Sebenarnya sebelum masuk ke EJTI, ini memang undang-undang penyiar ini yang menjadi garda terdepan betul itu memang organisasi EJTI karena berkaitan dengan penyiaran ya. Oh ya, televisi. Televisi. Jadi bicara tentang EJTI sendiri, tentunya ini udah sekitar 18 tahun ya EJTI ini di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Sekitar ada periode pertama. Periode pertama itu diketuai oleh Rino Zuliandi waktu itu. Setelah Bang Rino itu ada Bang Junedi Kambang. Dan berikutnya untuk JTI Sumatera Barat itu saya sendiri terpilih pada tanggal 14 kalau nggak salah ya. Tahun 2022 sampai 2026 ya, sampai 2026. Lama juga. IJTI sendiri merupakan organisasi yang seluruh anggotanya adalah wartawan televisi. Wartawan televisi. Ya. Dari berbagai televisi berbeda. Dari berbagai televisi, jurnalis televisi, baik itu reporter, presenter, kontributor di TV-TV nasional. Semua tergabung dalam sebuah wadah yang bernama IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, yang sekarang lebih kurang anggotanya kita sekitar 75 orang, dan tentunya masih ada, kita membuka ruang ya bagi kawan-kawan yang bergabung sebagai anggota IJTI, dan kita nanti juga akan menjaring juga kawan-kawan, dan memang dalam dalam ADRT IJTI sendiri memang akan membuka ruang bagi para youtuber. Tapi memang youtubernya para itu konten kreator ya. Para konten kreator, youtuber yang produk yang dihasilkannya itu mungkin seputar informasi, berita, bukan pendidikan. Bukan tempat youtuber yang mengejar sensasi ya. Kayak vlogger gitu. menjual pusar ke bawah. Pusar ke bawah. Jadi kita nantinya akan lebih selektif dalam menjaring keanggotaan dari JTI. Iya, betul. Berarti dapat disimpulkan kalau semua para jurnalis, wartawan segala macam di situ perkumpulannya. Dan itu di mana? Kalau di Sumatera Barat ini di mana kantor atau base camp-nya itu? Base camp kita, sekretariat kita itu ada di Eurotool Building. Itu di kawasan Gor Haji Agus Salim, di Jalan Haji Buya Hamka. Itu situ ada sekrenya JTI. Memang beberapa waktu lalu belum ada tempat yang representatif ya, dan alhamdulillah selama periode saat ini kita coba menghadirkan sekretariat JTI. Di situ nantinya akan digunakan untuk berbagai fungsi, baik itu sebagai kumpul-kumpul kawan-kawan untuk berdiskusi, sebagai base camp-nya, juga sebagai tempat diskusi bagi adik-adik, baik itu di kalangan siswa maupun mahasiswa nanti yang juga akan berkunjung, termasuk nanti sebagai tempat istirahat ya. Karena misalnya kita kan tahu bahwa kawan-kawan jurnalis ini tersebar di berbagai kota di Sumatera Barat, dan kadang mereka juga bertugas di Padang. Tidak tahu tempat singgahnya, bisa singgah di sana ya, Bang ya. Punya tempat singgah atau biaya penginapan agak mahal, silakan di situ. Jadi bebas saja di situ. Bebas. Gitu. Tadi sudah banyak bercerita tentang berdirinya Padang TV. Yang mana Padang TV itu bisa dikatakan di Sumatera Barat bahkan nasional pernah dapat penghargaan ya, Bang ya. Tahun kita kemarin tanggal 24 November 2023 kita dinobatkan sebagai televisi lokal terbaik tingkat nasional, nomor 1. Itu menyisihkan ratusan televisi lokal yang ada di Indonesia. Jadi ini sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa.
Jadi lahir juga televisi terbaik di Sumatera Barat. Sumatera gitu Barat. kan. Nah, meskipun berbagai tantangan dan rintangan karena Iya. banyak juga yang gulung tikar akibat COVID-19. kan. COVID-19. Iya. Itu masa-masa yang sangat luar biasa. Orang banyak di PKH. Jadi kalau orang bisa melewati COVID tersebut, perusahaan bisa melewati COVID-19, berarti mereka insya Allah akan survive lah dalam menjalankan usaha. Menjalankan usaha. Hmm. Terkait dengan Padang TV ini, Bang. Peran mahasiswa tuh ya tentunya di salah satu perusahaan media itu tidak hanya orang komunikasi saja gitu, dan tentu Abang latar belakangnya juga bukan dari sana. Bagaimana sih kira-kira para mahasiswa sekarang tuh bisa terjun ke sana? Ya, untuk jurnalistik ya, terutama untuk dunia jurnalistik, ini peluang ini terbuka besar untuk siapa saja. Iya. Intinya itu dua saja. Belajar dan kerja keras. Harus tan banting gitu. Karena harus berproses. Karena kalau orang yang mindsetnya PNS, janganlah jadi jurnalis gitu. Jadi kenapa tuh Bang? Kalau mindsetnya PNS? Karena kalau mindset PNS itu mereka tahu kan jam kerja. Jadi masuknya sekitar jam 8, pulangnya jam 4 atau jam 5. Ya jadwalnya sudah memang. Jam 2-nya istirahat tuh. Tapi kalau di jurnalis tidak ada kata istirahat. Ya. Tidak ada kata istirahat kita. Jadi memang kawan-kawan yang ingin berkarya di perusahaan jurnalis, atau perusahaan pers, itu intinya harus banyak belajar dan harus bekerja keras. Karena rata-rata itu yang wartawan-wartawan berhasil itu memang tidak melulu dari jurusan komunikasi. Iya. Kita masih ingat juga pimpinan redaksi Padang Express. Bang Sukri Umar waktu itu. Dia jurusan itu peternakan. Ada pimpinan redaksi Padang TV. Dia jurusan FIMPA juga gitu. Saya yang berkecimpung di bidang televisi dan jurnalistik, jurusannya itu perikanan. Dan malahan dan artian ya jauh beda, bertolak belakang lah gitu. Dan malahan itu karya tulis saya pertama kali itu adalah skripsi. Skripsi. Iya, jadi memang tidak lahir sebagai penulis atau pewarta gitu. Jadi siapa saja sebenarnya bisa menjadi jurnalis, tapi intinya harus gigih belajar dan harus gigih juga bekerja keras gitu. Jangan ada mindset berpikir saat bekerja di perusahaan pers, pikirannya suka pulang. Kalau bisa tidur di kantor. Iya. Bisa dimanapun ditempatkan harus bisa. Oh bisa, harus dimanapun, termasuk di ujung pulau pun harus ditempatkan gitu. Itu dapat dengar cerita tuh Bang, pernah ke Mentawai itu dalam rangka apa? Waktu di Padang Express waktu itu pernah ditugaskan di Mentawai. Jadi di Mentawai itu 2,5 tahun. Sekitar tahun 2005, 2006, 2007 awal. Jadi waktu itu Mentawai baru pemekaran, ya, dan itu belum ada internet di situ. Jadi tantangannya itu selain transportasi hanya 1 atau 2 kapal dalam seminggu. Dan juga jaringan telekomunikasi nggak seperti sekarang. Sekarang ini enak jadi wartawan nih. Iya. Itu berapa orang yang terjun di sana itu Bang? Saya sendiri. Jadi sendiri. Di Padang Express itu sendiri ditugaskan di situ. Itu memang kayak tempat penginapannya di mana? Penginapan ada waktu itu, bidang pemasaran kita ada di situ. Ada rumah rumah kontrakan. Kita nginap di situ. Memang pertama kali menginjakkan kaki di bumi Sikere itu memang kita sedang berada di dunia lain gitu. Dunia lain. Kenapa ada di dunia karena lain? Kulturnya beda ya? Kulturnya enggak jauh beda, tapi memang semua akses terhambat di situ. Jadi jaringan telekomunikasi nggak ada. Iya. Kalaupun ada hampir dikatakan nggak nyampe lah. Telepon pun putus-putus gitu. Nah, jadi kalau internet tidak seperti di kita di daratan, di daratan. Ngirim berita melalui email sama apa? Itu ke mana ngirim?
beritanya Kita itu, Bang? ngirim ada waktu itu namanya wartel, warung telepon ya. Warung telepon. Wartel. Jadi Itu memang warung atau gimana? semacam tempat telepon umum. Ah, iya, Dulu iya. kan sebelum banyak HP ini kan ada wartel. Telepon umum, Jadi iya. telepon umum. Dia pakai harga itu sekian menit sekian. Jadi ada pengirim semacam surat elektronik itu namanya fax. Fact. Jadi mungkin zaman adik-adik ini nggak ada ya. Gak jumpa. Fax. Tapi kantor-kantor tertentu masih ada pakai fax. Tahun 2000-an ya. Ya, Masih jadi kecil. fax itu kita ketik dulu beritanya pakai mesin ketik Iya. atau pakai komputer di print. Nanti kita kirim pakai fax. Jadi dia gilas kayak mesin printer. Jadi melalui jaringan telepon nanti dia sampai ke fax-nya yang penerima yang ada di kantor Padang di Express. kantor Padang Nanti dia Express. print, nanti dia print lagi. Dan itu pakai jaringan pemancar atau kayak mana? Pakai Telkom. Oh, pakai telepon. Pakai telepon. Jadi nanti hasil berita kita itu diketik lagi. Iya. Jadi memang berita kita itu kurang news jadinya. Jadi seiring waktu berjalan, alhamdulillah sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005 atau 2006 itu masuklah Telkomsel pertama di situ. 2006. Ya, 2006 atau 2005 lah kalau nggak salah. Dan saya ajukan waktu itu ke pinjaman ke kantor minta handphone Nokia 9300. 9300. Komunikator. Handphone jadul ya. Ya, komunikator. Sekarang susah dicari. Nah, susah cari dan disitulah pas ada itu handphone itu baru lancar buat berita. Ngirim saya sering berdiri di bawah pemancar, saya buat berita, ambil foto, kita kirim begitu. Kita kirim begitu. Nah, itu bisa kita mengirim berita 5, 6 sampai 10 berita sehari. Kalau sebelumnya satu berita aja susah ngirimnya. Semenjak ada itu baru. Alhamdulillah saya ada itu dan alhamdulillah juga dengan bertugas di Mentawai itu saya pernah menemani Raja Monaco sekarang, Pangeran Albert. Pangeran Albert. Ya, masuk ke hutan Mentawai. Iya, itu menelusuri hutannya. Menelusuri hutan Mentawai bersama Pangeran Albert waktu itu. Itu dalam kunjungan apa itu? Kunjungannya wisata aja atau apa? Kunjungannya melihat primata yang ada di Mentawai. Jadi semacam monyet. Bangsa monyet, tapi namanya rimata di Mentawai. Jadi itu semacam spesies selangka yang ada di Mentawai. Iya. Beliau mendatangi lokasi tersebut dan itu berada di pantai baratnya Siberut. Jadi Pulau Siberut. Ya, untuk ke situ kita nggak bisa labuh jangkar kapal. Jadi labuh jangkar kapal itu di tengah laut. Dalam artian itu ada kapal kecil lagi, Bang? Ada. Jadi kita naik boat atau pompong namanya. Dari pompong ini kita ke tepi pantai. Di tepi pantai itu kita menyusuri sungai sekitar 3 jam. Jadi kalau biasanya kita lihat semacam biawak ya sebesar ini, kalau di Mentawai itu sebesar buaya biawaknya. Jadi kita menyusuri daerah-daerah pedalaman Mentawai waktu itu. Iya. Tapi banyak pengalaman lah. Biarpun agak sakit di situ, tapi pengalamannya banyak. Banyak, Bang. Banyak sejarah, Pak, yang diceritakan. Iya, betul. Bisa dibukukan itu. Insya Allah. Terkait dengan kembali lagi ke pers tadi, Bang, rancangan undang-undang penyiaran kita. Menurut Bang, bagaimana sih tugas peran mahasiswa terhadap rancangan undang-undang ini? Gitu. Ya, kita harap mahasiswa juga harus kritis ya. Dalam kita memang butuh juga sokongan dari mahasiswa karena otak perubahan itu adalah mahasiswa. Kita ingat, kita nggak mau ya seperti 98, enggak seperti itu, tapi memang mahasiswa harus ambil peran juga di undang-undang penyiaran ini karena ini berkaitan dengan keterbukaan informasi. Jika ini memang betul-betul tidak bisa dibendung, ini tentu akan membawa masyarakat kita pada kebodohan. Karena pers yang menjadi salah satu pilar pembangunan di Indonesia, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan terakhir adalah pers, tentunya akan rapuh kan. Jadi mereka tidak bisa lagi berfungsi sebagai sarana penyebar luas informasi. Mereka tidak bisa lagi berfungsi sebagai pencerdasan masyarakat. Mereka tidak bisa lagi berfungsi dengan baik sebagai penyampaian
pemikiran Pemikiran, dan juga penyampaian pendapat. Gitu. pendapat Jadi masyarakat. kita berharap di sinilah mahasiswa, terutama Iya. pers mahasiswa ya, yang punya peran sentral ya dalam Iya, ikut berjuang bersama kami para insan-insan pers untuk mengawal ini rancangan undang-undang penyiaran ini, iya. sehingga nanti produk ini, terutama 3 pasal tadi itu tidak disahkan. Tidak disahkan. Dan juga kita berharap dalam pembahasan yang berkaitan dengan penyiaran maupun produk-produk pers itu Iya. melibatkan baik itu para ahli pers, para dewan pers, dan Iya. juga para wartawan Wartawan. yang tentunya mereka yang mengetahui apa yang terbaik buat pers itu sendiri gitu. Jadi mahasiswa harus bergerak dan punya bargaining position di sini. Gitu. Iya, dalam artian ya bergerak dan berdampak. Bergerak dan berdampak. Iya, itulah tadi bincang kita bersama Bang Devri Mulyadi terkait dengan rancangan undang-undang, berdirinya sejarahnya Padang TV dan juga EJTI. Tentunya dari diskusi ini ataupun obrolan ini kita mengambil sisi positifnya, kawal terus RUU penyiaran ini. Yuk bagi mahasiswa yang peduli terhadap Indonesia, terhadap pemerintahan sekarang ini. Kita masyarakat yang umum juga akan terjadinya pembodohan, tidak adanya informasi tentang baik itu tentang korupsi dan segala macam, karena itu dibungkam adanya rancangan undang-undang tersebut. Bagi mahasiswa yang kritis, mari kita suarakan para aktivis pers mahasiswa. Kami dari DKTV tentunya juga mengajak pers mahasiswa dan juga EJTI yang tadi juga sudah menyampaikan mengajak mahasiswa untuk berkecimpung andil dalam mengawal rancangan undang-undang ini. Terima kasih Bang Devri Mulyadi sudah hadir pada podcast ini. Sangat luar biasa nih bagi saya pribadi. Jumpa langsung salah seorang tokoh pendiri Padang TV gitu kan. Yeah. Saya Torik Kemal selaku host pada hari ini dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.